Halo semuanya, ketemu lagi sama Kit. Nah, kita ngobrolin sequel sebentar. Sekarang bahasnya tentang menggenerate rekor. Mulai dari menggenerate nomor urut. Nah, database-nya saya pakai DBTask. Nah, ini database-nya bebas, yang ada aja di situ. Kalau skemanya supaya membedakan dengan yang ada di sini apa nih? Oh, oke. Buatkan skema baru deh. Saya buatkan skema baru, misalnya record can generate aja deh ya, generate record. Nanti kita pakai ini can record ini. Sip. Jadi ini saya refresh dulu. Refresh yang ini juga di IntelliSense-nya saya refresh dulu. Oke. Jadi pembahasannya adalah kali ini satu menggenerate number ya, bilangan lah. Oke, berurutan. Misal, ini contoh. Satu sampai dengan 99. Ini sebagai record ya. Jadi ini generate record nih. Fokusnya adalah generate generate record ya. Nah, biasanya dibantu pakai tabel yang sudah ada. Ini sys object. Nah, ini di sini nih ada banyak kolomnya. Nah, biasanya selalu ada nih di setiap server di database yang ada gitu tuh pasti ada objeknya kan. Nah, paling enggak ini jumlahnya ya sekitar situ segitulah. Oke. Nah, kita kita nggak butuh nama-nama kolom ini, kita hanya butuh pengurutnya. Nah, di kasus ini kita bisa ngurutin pakai objek ID. Sekarang saya bisa ambil objek ID. Gini. Oke. Ya. Nah, ini mau saya urutkan. Jadi saya bisa mengatakan misalnya ini sebagai ID customer deh. Itu saya pakai row number. Nah, kan di sana udah ada itu. Kan over. Nah, ini langsung order by. Gitu. Nah, sampai di sini nanti pasti nomornya 1 sampai 119. Tinggal ditambahkan pembatasnya. Gitu. Oke. Pengennya dari negatif. Tulis saja di sini. Misalnya negatif 50. Ada jadi gitu ya. Oke, pada kasus ini biarkan dia Nah, jadi itu contoh satu. Ini saya tutup dulu. Kita bisa menggenerate tanggal. Oke. Date berurutan. Oke. Contoh. Ini contoh generate number. Contoh generate date. Ini generate 1000 tanggal misalnya. Dari 2025, jangan dari 2025, 2022, 0101. Nah, mulai. Oke. Nah, ini kalau 1000 berarti kita akan pakainya begini ya. Select from-nya sys object. Ini kalau saya hanya nampilin seperti ini. Oke. Gini ya ceritanya ya.
Ini hanya ada 119, padahal kita butuhnya top 1000. Kalau top 1000 kan harusnya 1000 yang tampil ya. Gitu ya. Di sini tanggal. Hari ke. Oke. Ini hari ke 1, 2, 3, 4 gitu ya. Oke, atau tanggal ke deh. Tanggal ke gitu ya. Nah, ini kan baru 119. Nah, kita cross join kan dengan tabel yang sama. Oh, ini SA. Kasih nama aja. Ini SP. Kita ambilkan di sini yang A. Gitu. Maka kita dapat berapa nih? Nah, udah nih cukup 1000. Kalau misalnya topnya dihilangin, dia sudah jadi berapa ribu? 14.000 gitu ya. Oke, kita sudah dapat. Nah, gitu tuh caranya. Meredit ya. Ini penting dapat dulu tanggalnya, baru nanti kita buatkan dia. Di sini tanggal sama dengan date add, dia satuannya hari, ini bisa bulan, bisa macam-macam ya. Nah, sekarang dia mau ditambahkan, sebentar biar kelihatan incrementnya, intervalnya D, incrementnya adalah ini tanggal ke, bisa saja sih. Oke, terhadap tanggal, nah ini kan tanggalnya 2021 12/31. Jadi kalau ini ditambah 1 nanti mulainya Januari gitu ya. Oke, ini kalau sampai di sini nanti dia keluarnya beserta time. Berarti ini kita cast SD. Oke, gitu. Nah, jadi ceritanya oke ya. Sekarang kalau kita akan gabungkan dua-duanya supaya jadi record yang berurutan. Jadi satu tabel gitu ya. Misal yang ketiga random, bilangan aja, random berbaris data. Oke, jadi pertama kita bikin dulu recordnya nih. Misalnya kita punya ID customer yang ini. Ini kan ID customer ini tadi ya. Oke, ini saya bisa simpankan dia sebagai X gitu ya. S. Nah, ini sebagai itu. Kemudian yang ini sebagai Y gitu ya. Taruh aja. Nah, ini tanggal nya nggak usah, langsung tanggalnya saja. Nah, baru kita select from X cross join Y gitu. Oke. Nah, kita tampilkan yang pertama misalnya Y titik tanggal, kemudian X titik ID customer gitu. Sudah dapat tuh datanya. Nah, 99.000 ya. Cak, sekarang kita mau generate. Contoh generate record. Nah, berisi ID customer 99 customer dan 1000 tanggal per customer gitu. Oke, ini contohnya kita sudah punya gitu ya. Sekarang kita mau generate randomnya sampai sini. Ini tadi generate random number per baris. Oke ya, kita sudah punya. Ini ada 99.000
Oke, sekarang kita kalau pakai yang function begini nih, nah misalnya kita namakan quantity aja ya, quantity. Kalau kita pakai begini, pasti nanti angkanya akan sama terus. Kalau begini, ya, nggak sih, ya toh, mau sama semuanya. Itu kan beda-beda per barisnya, gitu ya. Maka pakainya ini. Ini pasti beda-beda nih. Oke. Nah, ini diubah dulu. Dia dijadikan number dengan checksum biar disam sama dia. Gitu. Wah, ini. Oke, oke, ini random. Itu ada negatifnya, kita nggak mau nilai negatif, pakai absolut. Dan, oke, kita mau isinya berapa, rentangnya berisi berapa, misal ini cak mulai dari 0 sampai dengan 100. Oh, 10 aja, sampai 10. Ini yang penting ini 10 dikurangi 0 itu ada 10. Berarti di sini modulo 10 gitu. Oke, ini pasti isinya ada 10 angka nih di sini. Oke, mulainya dari 0, maka plus 0. Gitu. Oke, sekarang kalau mulainya dari 1 sampai dengan 10, maka di sini 9. Betul, 10 dikurang 1 kan 9. Di sini plus 1. Maka ini 1 sampai 10. 1 sampai 9. 1 sampai 9, 1 sampai 10. 1 sampai berapa angka tuh? Oh, cuma 9. Kalau 1 sampai 10 itu harus 10 biji. Salah. Berarti 10. Oke. Nah, ini ada 10-nya. Oke. Kalau ini 1 sampai 9, berarti ini 1 sampai 7, maka di sini 7, karena ini selisihnya berapa? Nah, ada 7 angka kan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 angka, ada 7 angka, ini 7 bilangan, ini dari 1, itu begini nulisnya, mulainya dari 1, ya, oke, lah kok cuma 1 nih, nah, sekarang kalau mau mulainya dari 1 sampai dengan 9, jangan banyak-banyak, 15 aja kali ya, 9 deh, 15. Oke, berarti ada 15 bilangan, mulai dari, jangan mulai dari 1 deh, mulai dari negatif 5. Oke, jadi kalau negatif 5 mulainya dari sini ya, negatif 5 sampai 10, hanya 15 bilangan, gitu ya. Nah, itulah, misalnya gitulah, ya nanti disesuaikan. Maka ini 15, ini kan satunya diganti, jadi negatif 5, gitu ya. Atau ini langsung di min 5, gitu ya. Nih, saya ganti jadi min 5. Gitu. Oke, nah ini kan jadi begitu. Ya. Nah, dari sini, misalnya nih, dari sini udah nih, kita dapat kuantiti. Dengan begitu, kita pengennya si tanggal yang 1000 tanggal tadi tidak selalu semua tanggal. Ya sudah, dari sini nanti tinggal difilter. Kita masukkan ini sebagai Z, S, begitu. Z, kemudian kita select from Z, ya, tanggal, koma ID customer, koma quantity. Gitu. Ini masih ada yang negatif-negatif ini. Ya, tinggal di where yang kuantitinya lebih dari 0. Nah, kita kalau ya kita filter order by aja ya, order by ID customer, lalu tanggal, gitu deh. Nah, ini kan 1, 3 lompat ya, oke, nanti lompat lagi, jadi
Nah, seakan-akan acak tanggalnya gitu ya, padahal itu tadi hanya karena negatifnya tadi gitu. Oke, bisa lah ya. Oke, sekarang ini mau kita simpan ke satu tabel, misalnya namanya tabel ini, data disimpan ke tabel dengan skema apa tadi, gen record tadi ya, gen record titik penjualan misalnya. Oke, kita pasang di sini itu gitu. Oke, sekian. Nah, itu masuk tuh jumlah rekornya segitu. Oke, di sini kita bisa lihat nanti akan ada tabel. Oke, jadi semua tuh gitu ya. Oke, itu ceritanya. Nah, itu udah jadi ya. Sekarang kalau mau berulang-ulang ini, kalau diulang lagi ya error karena sudah ada kan. Ya, drop aja sini. Drop table second record if exists. Ya, exists. Itu deh. Jadi akan ada terus. Nah, ini udah nggak error-error ini. Nah, itu ceritanya. Nah, sekarang tabel ini nih, ini kan barusan muncul intelligence-nya di refresh dulu. Kita mau bikinkan dia indeks. Biasanya datanya di indeksnya oh, exchange genrek apa itu mas penjualan. Nah, berdasarkan tanggal lalu ID custom. Oke, nah jadi so, kan intelligence-nya refresh lagi. Oke, nah sampai sini udah jadi tuh. Jadi yang ini, semua nih caranya sampai nyimpan ke sana ya. Ini di sini udah urut tuh. Ya, berdasarkan itu ya tadi ya. Kira-kira gitu aja ya. Udah selesai itu. Pembahasannya udah selesai. Sampai situ aja. Oke, sampai situ aja. Oke, see you. Nanti kapan-kapan kita pakai ini. Data ini untuk mainan ya. Gitu. Ini DB-nya bisa di mana aja. Oke, see you.